Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang dimilikinya dan hanya meminta imbalan berupa sejumlah uang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakat wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah kita cintai ini, untuk senantiasa kita makmurkan rumah-rumah Allah, kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat maghrib yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali menyambung kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Karena bicara tentang masalah warisan berarti kita membincangkan tentang sebuah hukum yang detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menetapkan porsi masing-masing ahli waris. Ada yang dapat bagian 1/2, ada yang mendapatkan bagian 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Dan bagian-bagian itu sekali lagi bukan ditentukan oleh para ulama, bagian-bagian itu juga bukan ditentukan oleh para nabi, tapi bagian-bagian itu langsung ketetapannya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, fariidatan minallah. Kemudian juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyuruh kita untuk senantiasa mempelajari ilmu tersebut. Ta'allamul faraid wa 'allimuhun nas, pelajarilah ilmu faraid ataupun ilmu waris dan ajarkanlah kepada yang lain. Fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunzabu min ummati, bahkan ilmu tersebut termasuk ilmu yang paling awal dicabut dari umatku, kata Rasulullah. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, benarlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya belajar ilmu faraid ini sama dengan kita belajar setengah daripada ilmu. Karena ketika kita membahas dalam pembahasan fiqh mawaris ataupun bagian faraid ini, tidak hanya kita membahas secara fikihnya saja, tapi bicara tentang masalah ilmu faraid ataupun fikih faraid ini banyak bersinggungan dengan permasalahan fikih-fikih yang lain. Contohnya, bicara tentang masalah warisan ada kaitannya dengan permasalahan pernikahan. Karena salah satu sebab mendapatkan harta warisan itu adalah adanya hubungan nikah dengan akad yang sah. Jadi harus kita tahu setidaknya rukun-rukun nikah itu bagaimana, kapan sebuah akad pernikahan itu dianggap sah, kapan dianggap fasid.
kapan dianggap batil. Ya. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang masalah hukum warisan ini juga ada kaitannya dengan permasalahan talak, masalah perceraian. Kapan sebuah ikatan perkawinan itu dianggap telah berakhir? Kapan sebuah ikatan perkawinan itu dianggap masih ada walaupun sudah ditalak? Ya, contoh ketika dalam masa iddah. Jadi masa iddah ini belum putus hubungan suami istri. Yang kita masukkan iddah di sini adalah iddah ataupun talak yang ditalak raj'i, yang boleh untuk rujuk kembali. Jadi semasa iddah ini antara suami istri harus menjaga hak dan kewajiban masing-masing. Seorang suami di masa iddah ini masih wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Seorang istri di masa iddah ini dia tidak boleh menerima pinangan orang lain, karena sekali lagi ini belum putus hubungan suami istri. Dan di masa iddah ini adalah masa untuk saling introspeksi antara suami istri, sehingga barangkali mereka ingin mau rujuk kembali, maka ini masih diperbolehkan. Dan di masa iddah ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat apakah ada janin dalam kandungan istri yang ditalaknya ataupun tidak. Jadi sehingga ini juga penting kita membahas ini. Dan kalaupun ada kematian yang terjadi di dalam masa iddah, maka antara suami istri ini tetap saling mewarisi. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Juga bicara tentang masalah warisan, banyak bersinggungan dengan permasalahan hijab ataupun dengan permasalahan hibah, masalah wasiat, masalah ilmu matematika, ilmu perhitungan, ilmu akuntansi. Sehingga benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sesungguhnya adalah setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini termasuk yang dilupakan. Banyak orang yang enggak mau belajar berkaitan dengan ilmu faraid ini, bahkan mereka ketika dihadapkan dengan ilmu faraid ini langsung di kepalanya mengatakan susah sekali. Jadi belum belajar sudah ada di kepalanya susah sekali, ini ada matematikanya. Padahal untuk kita mau menguasai sebuah ilmu, yang pertama sekali adalah kita mampu menghadirkan rasa cinta terhadap ilmu yang mau kita pelajari. Ketika sudah ada rasa cinta terhadap ilmu yang akan kita pelajari, tentu kita akan menikmati proses. Jadi sekali lagi, ketika kita mampu menghadirkan rasa cinta terhadap sebuah ilmu yang akan kita pelajari, baik ini ilmu masalah faraid ataupun ilmu-ilmu dalam hal yang lainnya, paling tidak kita ada rasa cinta, ada suka terhadap apa yang akan kita pelajari. Dan ketika sudah menimbulkan rasa cinta, tentu kita akan menikmati proses. Oh, cara belajarnya bagaimana, walaupun ini mungkin agak susah sedikit, kita akan menikmati proses. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini penting kita ketahui bersama berkaitan dengan pembahasan fik mawaris ataupun pembagian harta warisan ketika adanya berlaku sebuah kematian. Karena jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu bicara tentang masalah warisan, kita bicara tentang masalah hak. Jangan sampai ada pihak-pihak yang dizalimi oleh ahli waris yang lain. Karena yang namanya kezaliman ini tentu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Lalu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau ada sebuah pertanyaan, Ustaz, ketika ada salah satu dari orang tua meninggal dunia, lalu di sana ada ahli waris yang enggan menerima bagian porsi faraidnya.
istilahnya dia menggugurkan haknya. Apakah ini diperbolehkan atau ini dia tidak boleh menolak, harus tetap menerima? Ini kan jadi sebuah pertanyaan. Kadang-kadang ada terjadi kasus seperti itu. Ada sebagian ahli waris merasa, oh saya enggak berhak, ataupun saya merasa sudah banyak sekali ditolong oleh almarhum semasa hidup saya, biarkan harta ini dinikmati oleh ahli waris intinya, misal. Dan ini terjadi kalau seorang meninggal dunia, misalkan seorang suami meninggal dunia, meninggalkan ahli warisnya ada istri, kemudian ada anak perempuan semua, kemudian ada wali ataupun saudara kandung daripada almarhum, ya. Jadi semasa hidupnya, karena almarhum ini semasa hidupnya orang yang care terhadap keluarga, dia senantiasa membantu adik-adiknya dan lain sebagainya. Lalu ketika meninggal dunia, oleh adik-adiknya ini merasa enggak mau menerima, padahal mereka ada hak. Secara hak, jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk istri ada hak bagian 1/8. Secara hak warisan untuk anak perempuan yang lebih dari satu, misalkan ada 2 ataupun 3 anak perempuan, dapat bagian 2/3. Sedangkan sisa di sana ada hak wali ataupun saudara kandung daripada almarhum yang meninggal dunia. Jadi ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun jadi sebuah pertanyaan sebagaimana kita sebutkan tadi, kalau pihak walinya enggan mau menerima karena alasan-alasan tertentu ataupun karena menganggap mereka sudah mapan, ya, biarkan harta ini diberikan semua untuk anak-anaknya daripada almarhum yang perempuan semua ini. Apakah ini diperbolehkan dalam syariat kita? Atau mereka harus mau nggak mau harus menerimanya? Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membuka fiqh mawaris, ya, buku-buku ataupun kitab-kitab yang membahas tentang masalah kewarisan, di sana ada satu bab yang bernama bab at-takharuj, ya. Bab at-takharuj, di mana masalah at-takharuj ini adalah prinsip, salah satu prinsip ataupun bentuk pembagian secara musyawarah di antara para ahli waris. Jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan makna daripada bab takharuj adalah pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang dimilikinya dan hanya meminta imbalan berupa sejumlah uang ataupun barang tertentu dari salah seorang ahli waris lainnya. Jadi istilahnya dia menggugurkan haknya, tapi ada kompensasi misalnya. Oh, saya enggak ambil hak saya, tapi saya ingin jam tangan almarhum saja satu misalnya. Apakah ini diperbolehkan? Ataupun juga ada makna yang lain yang menyebutkan bahwasanya at-takharruj ini adalah perjanjian yang diadakan antara para ahli waris untuk mengundurkan diri atau membatalkan diri dari hak warisnya dengan suatu pernyataan resmi ataupun kuat, dan dilakukan dengan ikhlas, sukarela dan tanpa paksaan. Jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bicara tentang masalah takharuj ini rupanya ataupun pengunduran hak ataupun menggugurkan hak warisan, ini rupanya ada dibahas dalam permasalahan fiqh warisan. Dan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dasar hukumnya, apakah ada dasar hukum tentang masalah takharuj ini, menggugurkan hak warisnya? Jadi ketika kita lihat masalah takharuj ini, tidak kita jumpai hukumnya di dalam Al-Quran, tidak juga kita jumpai di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW.
Namun di sana jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas dasar hukum yang menjadi ijtihad daripada para sahabat, khususnya di sini peristiwa yang terjadi di masa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi di masa Khalifah Utsman bin Affan ada terjadi menggugurkan ataupun pengguguran hak daripada ahli waris. Intinya dia enggak mau menerima hak warisan, tapi dengan sukarela, bukan karena terpaksa. Karena ada juga orang kita karena terpaksa. Oh lo menyahana ijuk lagi nyo, hana kakeh bek hana payah juk ni. Itu bukan terpaksa, ataupun itu bukan sukarela, bukan karena keikhlasan, tapi karena ketidakikhlasannya dalam menerima haknya. Jadi jemaah yang muliakan Allah SWT, dan dari dalam sebuah asar yang disebutkan bahwasanya dari Abi Yusuf, dari seorang yang menceritakan kepadanya bahwasanya dari Amru bin Dinar dan dari Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwasanya salah seorang istri daripada Abdurrahman bin Auf. Jadi salah seorang istri daripada Abdurrahman bin Auf diajak untuk berdamai dengan para ahli waris terhadap sejumlah 83.000 dinar ataupun dirham dengan mengeluarkannya dari pembagian harta warisan. Maknanya apa? Di dalam asar tersebut bahwasanya jemaah yang muliakan Allah SWT, pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf ini adalah atas dasar secara prinsip musyawarah dan mufakat. Karena Abdurrahman bin Auf ini dia memiliki 4 orang istri, yang seharusnya kalau 4 orang istri ini bagian mereka adalah 1/8 dibagi 4, bukan masing-masing 1/8, istri pertama 1/8, istri kedua 1/8, istri ketiga 1/8, istri keempat 1/8, bukan seperti itu. Tapi porsinya 1/8 dibagi untuk 4 orang, karena ada 4 orang istri. Ataupun jatuhnya nanti 1/32 nanti. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian tersebut dinilai dengan sejumlah uang 83 dinar ataupun dirham yang diberikan kepada salah satu dari istri Abdurrahman bin Auf tersebut. Intinya dia mengatakan, hak saya menggugurkan hak saya, tapi cukup kasih 83 dinar ataupun dirham saja untuk saya, yang lain ambil semua. Jadi ini jemaah yang muliakan Allah SWT terjadi di masa Khalifah Utsman bin Affan. Dan takharuj ini sekali lagi adalah pembagian warisan secara damai dengan prinsip musyawarah mufakat. Jadi kalau ditanya apakah kita boleh membagikan harta warisan secara perdamaian, secara musyawarah, secara kekeluargaan, boleh. Membagikan harta warisan secara musyawarah mufakat itu diperbolehkan setelah semua ahli waris menyadari bagian mereka secara syariat. Jadi setelah semua tahu bagiannya, oh yang wali tadi sudah tahu mereka punya hak juga. Yang wali tadi mengetahui bahwasanya mereka punya hak dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum abangnya misalnya. Karena almarhum hanya meninggalkan ahli warisnya anak perempuan saja. Maka setelah mereka menyadari bagiannya dan mengetahui bagiannya masing-masing, lalu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menggugurkan haknya dengan mengatakan, oh hak kami wali enggak usah aja, kasih aja semua buat anak-anak. Untuk anak-anak almarhum itu boleh. Ya. Tapi sekali lagi ini harus ada asas antaradin, saling ridha satu dengan yang lainnya. Tidak boleh ada paksaan. Ya. Jadi karena jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kalau misalkan ada 3 orang wali misalkan, 2 orang menggugurkan haknya, 1 orang dia tetap minta, maka bagaimana? Tetap diberikan hak untuk wali tersebut ya. Cara menghitungnya bagaimana? Ketika dilihat berapa porsi bagian hak untuk wali tersebut, misalkan setelah dihitung-hitung ada bagian untuk wali misalkan 5 juta ya. Walinya ini ada terdiri dari beberapa orang, 2 laki-laki 1 perempuan misalkan. Jadi saudara kandung almarhum ada 2 orang laki-laki dan 1 saudari perempuan. Jadi dari 5 juta tadi misalkan 2 orang menggugurkan haknya, 2 yang laki-laki nggak apa-apa, hak kami kasih aja buat ponaan, buat anak-anak almarhum. Tapi 1 yang perempuan misal dia tetap kekeh meminta haknya, berarti dia tetap ada hak. Dari sisa yang diberikan untuk para wali misalkan 5 juta, setelah dikurangi bagian untuk istri dan juga anak-anak, nanti berarti dihitung lagi dari 5 juta itu dibagi untuk 3 orang, 2 laki-laki 1 perempuan. Berarti 2 laki-laki mengambil 2 juta 2 juta, 1 perempuan ngambil 1 juta. Karena ini berlaku kaedah lidzakari mislu hadzil unthayain. Laki-laki ya mengambil 2 porsi ataupun 2:1 dengan perempuan. Nah, berarti 4 juta tadi berarti yang digugurkan haknya, karena 2 laki-laki ini menggugurkan haknya, sedangkan yang perempuan dia kekeh karena meminta haknya, dan itu juga bagian haknya. Dan boleh dia enggak menggugurkan haknya, sah-sah saja karena itu adalah haknya, hak daripada ahli waris. Maka ini harus diberikan senilai 1 juta tadi untuk saudari kandung daripada almarhum. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, kalaupun ada dari ahli waris yang ingin menggugurkan haknya, ini diperbolehkan di dalam syariat, karena ini juga terjadi di masa Khalifah Utsman bin Affan, dan sekali lagi ini adalah hasil daripada ijtihad para ulama ya, khususnya Khalifah Utsman bin Affan yang memperbolehkan untuk menggugurkan hak daripada ahli waris kepada ahli waris yang lain yang dianggap berhak untuk mendapatkan warisan. Adapun bentuk-bentuk takharuj ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi dia adalah perjanjian antara para ahli waris dan ahli waris yang menyatakan diri keluar mendapatkan imbalan atau membayar dari ahli waris yang lain. Jadi bentuknya yang pertama perjanjian 2 pihak ya, misalkan pembagian harta warisan ini terdapat 2 pihak. Jadi pihak pertama adalah ahli waris yang menyatakan diri keluar, dia menggugurkan haknya, hak lun anak payah cok juk mentang ke yang sirote ya. Kemudian berarti di sini dia menyerahkan bagian hak warisnya kepada pihak kedua ataupun ahli waris yang kedua tadi. Yang selanjutnya pihak kedua ataupun ahli waris yang lain menyerahkan sesuatu sebagai tebusan ya, kepada ahli waris yang menggugurkan haknya tadi. Istilahnya kalau si A menggugurkan haknya, hak saya nggak usah aja, kasih aja buat adik si B. Lalu si B setelah menerima hak punya si A, lalu dia memberikan imbalan ya, dia kasih apa satu. Yang jelas jamaah yang muliakan ya Allah SWT, ini diperbolehkan ya. Ini perjanjian antara 2 pihak. Ataupun yang kedua, ada sebagai bentuk perjanjian jual beli ya. Jadi takharuj ini dalam bentuk seakan-akan terjadi transaksi jual beli antara pihak ahli waris yang pertama dengan ahli waris yang kedua. Ataupun boleh jadi yang ketiga, terjadi perjanjian tukar menukar. Tukar menukar, misalkan satu ahli waris sudah punya rumah tapi dia belum punya mobil. Ahli waris yang kedua dia
belum punya rumah, yang satu punya rumah tapi belum punya mobil, yang satu belum punya rumah, tapi dia katakan kepada si A kepada si B, kan, rumah itu kasih aja, ambil aja buat adik, dari rumah itu ambil aja buat adik, abang kasih aja satu Honda, kan. Itu boleh, ya. Itu termasuk menggugurkan haknya, ya. Menggugurkan hak waris, tapi dengan memberikan sedikit pemberian kepada ahli waris yang menggugurkan haknya. Jadi ini sekali lagi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam hal yang kita sebutkan tadi ini diperbolehkan dengan catatan, tidak cukup secara lisan saja dikatakan, tapi ini juga harus ada hitam atas putih, harus ada notulensi, harus ada berita acara. Karena kondisi hari ini, ya, boleh jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika dia sudah menyampaikan sesuatu karena enggak ditulis, karena enggak ada pencatatan dan lain sebagainya, lalu beberapa tahun kemudian dia menggugat kembali. Nah, ini ada kejadian, ya. Jadi setelah dia menggugurkan haknya, karena waktu itu secara ekonomi dia lagi mapan, hak saya nggak usah, kasih aja buat adik, ya. Beberapa tahun kemudian karena ada permasalahan ekonomi, dia tuntut kembali sama adiknya, ya. Maka jemaah yang muliakan Allah SWT, celah ini terjadi. Kenapa? Karena tidak ada pencatatan, ya. Maka ini sekali lagi penting pencatatan, walaupun ada sebagian orang mengatakan, alah untuk apa kita catat, itu kan adik kita juga. Tapi kadang-kadang syaitan juga bermain, ya, dia goda kita bagaimana cara kita sampai ribut dengan saudara kandungnya, dengan abang, dengan adik dan lain sebagainya, ya. Sekali lagi di sana ada celah syaitan yang menyuruh ataupun yang menggoda kita agar kita berbuat keributan, ya. Oh, kamu ambil aja, minta saja, itu kan ada hak kamu juga, kata syaitan. Padahal dulu dia sudah berikrar, sudah mengucapkan, tapi enggak ada pencatatan, tidak ada tausiq, ya. Tidak ada berita acara, maka ini sering terjadi permasalahan. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya kalau kita lihat secara umum, ini semua adalah melihat secara lil maslahah, untuk kemaslahatan, ya. Jadi takharuj ini adalah untuk melihat dari sisi kemaslahatan. Jangan sampai ada di antara ahli waris yang memakan harta secara batil, yang bukan haknya dia makan. Karena dalam surat An-Nisa ayat ke-29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, ya. Bagaimana makna dengan cara yang batil? Yang bukan haknya dia makan, ya. Termasuk kita sering menyampaikan dalam permasalahan warisan ini, sering terjadi kezaliman dengan cara memakan hak orang lain. Ambil sedikit-sedikit daripada hasil harta peninggalan orang tua, misalkan yang disewakan. Jadi meninggal orang tua, ada satu toko yang disewakan, rupanya hasil toko itu dinikmati oleh seorang ahli waris saja, tidak diberikan hak kepada yang lain. Ini termasuk memakan hak secara batil, kecuali antara minkum, saling reda di antara para ahli waris. Jadi kalau ahli waris enggak ada yang tahu, misalkan ini yang kelola abang saja ataupun ahli waris tertentu saja, dia saja yang dapat yang menikmati harta warisan, sedangkan yang lain tidak bisa menikmati, ya. Ketika diminta haknya, nyan hana payah ada publik, ya. Yang kehnyan bayinah runci danyo, itu enggak usah jual, itulah peninggalan orang tua kita. Nah, rupanya diam-diam dia menikmati terus hasil sewa. Ataupun sebagaimana contoh yang pernah kita sampaikan dalam beberapa pertemuan yang lalu, ketika diminta hak oleh ahli waris yang lain, dia mengulur ataupun dia menunda-nunda
dengan alasan-alasan tertentu. Dia mengatakan, oh ini susah sekali, ini kalau kita jual sekarang harganya murah, kita tunggu sebentar lagi sampai harganya tinggi dan lain sebagainya. Padahal di sana ada ahli waris yang membutuhkan. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, di sana juga terjadi ataupun adanya bisikan-bisikan daripada syaitan ataupun godaan-godaan syaitan untuk memakan harta secara batil. Jadi diam-diam yang mengelola tanah sawah tersebut rupanya dia menggadaikan kepada pihak yang lain. Dalam kita di kampung-kampung itu ipegala. Jadi dia gadaikan tanah peninggalan warisan orang tuanya ini kepada orang lain tanpa diketahui oleh ahli waris yang lain. Ya. Jadi digadaikan. Dan digadaikan, praktek gadai itu kalau biasanya kita ini dengan emas. Dia pinjam emas. Ya. Misalkan ada 10 mayam, 15 mayam. Nanti ini tanah ini sebagai jaminannya. Ya. Ipegala. Tanah ini dikelola oleh yang memberikan emas tadi. Maka sebenarnya kalau kita lihat dari segi praktek pegadaian ini termasuk, ataupun rahan ini termasuk praktek yang salah, praktek yang mengandung unsur riba. Ya. Maka ini hati-hati juga jemaah yang muliakan Allah SWT. Jangan kita terbiasa, kebiasaan urun cik kamu jamun lagi no. Coba kita pelajari dulu. Jangan-jangan apa yang telah kita praktekkan itu di sana ada unsur riba yang sudah terjadi secara turun-menurun. Ya. Jadi ini bahaya sekali jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita contohkan tadi, dia gadaikan ataupun dia dipegala kepada pihak ketiga tanpa diketahui oleh ahli waris yang lain. Dan ini dilakukan secara berkala. Oh, yang pertama, tanah pertama dia gadaikan. Udah enak dia menikmati itu, kemudian dia gadaikan tanah kedua, tanah ketiga. Sampai pada akhirnya abangnya ini meninggal dunia. Lalu adiknya ketika pulang kampung, dia tanya sama orang kampung, ngurus harta peninggalan orang tua dulu. Lalu orang kampung bilang, enggak ada, sudah digadaikan semua oleh abang-abang. Ya. Sehingga ini jadi permasalahan. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat tujuan daripada takharuz tadi adalah pembagian secara damai ini adalah kemaslahatan bagi para ahli waris. Dan juga disebutkan dalam sebuah kaidah fikih, ainama takunul maslahah fathamma syar'ullah. Jadi dijelaskan dalam sebuah kaidah fikih, apabila sesuatu perbuatan hukum itu menghasilkan sebuah kemaslahatan, maka di sanalah ada syariat Allah, di sanalah ada hukum Allah. Di setiap ada kemaslahatan, di sana ada hukum Allah. Jadi ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kemaslahatan yang dihasilkan dari permasalahan takharuz ini yang pertama apa? Biasanya kalau dibagi secara perdamaian, secara tasaluh, secara secara musyawarah mufakat, maka persengketaan antara ahli waris ini bisa berakhir, sehingga kembali terajut ukhuwah, kembali tererat ikatan silaturahim antara para ahli waris. Ini yang pertama, kemaslahatan yang pertama. Kemaslahatan yang kedua jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu akan terhindar daripada konflik keluarga yang berkepanjangan. Ya, coba kita bayangkan ya, ketika abang adik sudah bergaduh, sudah ribut dalam permasalahan harta warisan, tidak mustahil ini juga akan ditanamkan kebencian kepada generasi berikutnya. Jadi bukan hanya tingkat anak-anak almarhum saja yang ribut, tapi juga tingkat cucunya nanti ribut. Ya. Anak dari abang, anak dari adik ini ribut. Ya. Jadi sehingga ini terjadi bibit permusuhan, dan juga diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya ataupun keturunan yang berikutnya. Kemudian juga jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala,
tentu harta warisan ketika bisa diselesaikan, ya, tentu ini bisa dinikmati oleh ahli waris dengan segera. Karena kalau ini dipermasalahkan di mahkamah, walaupun ini adalah solusi terakhir. Kadang-kadang ketika kita melihat jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah dibawa ke mahkamah itu memang tahap pertama tetap dilakukan mediasi, upaya damai. Setelah upaya damai ini tidak berhasil, lalu kemudian disidangkan, ya, dengan harus membawa alat bukti, ya, ataupun dengan keterangan saksi-saksi dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika sudah ada putusan hakim, itu biasanya ada pihak yang merasa tak berpuas hati, kemudian dia ajukan banding di tingkat provinsi. Nanti sidang sudah ada putusan dari tingkat banding, ada pihak yang enggak berpuas hati, lalu dia gugat sampai ke Mahkamah Agung Kasasi, ya. Dan ini di sidang, lalu sudah ada putusan kasasi, dia tidak berpuas hati, dia lakukan gugatan lagi, ada PK namanya, peninjauan kembali. Ini bukan setahun 2 tahun, ini memakan waktu dan memakan biaya. Kadang-kadang habis biayanya lebih besar daripada hak warisan yang dia dapatkan. Ini yang sangat kita sedihkan, ya. Tapi karena ya sudah ada gengsi dan lain sebagainya, sehingga ini terjadi permasalahan. Makanya pembagian secara musyawarah mufakat ini diperbolehkan, ya, karena ini adalah bagian daripada syariat yang dikenal dengan tasaluh ataupun islah di antara para ahli waris. Demikian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bahas pada malam berbahagia ini mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan takharuj, pembagian secara musyawarah dengan menggugurkan hak daripada salah satu ahli waris kepada ahli waris yang lain. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi ilmu bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على